apa yang bisa kita lihat di dalam riwayat-riwayat yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun daripada keterangan-keterangan yang telah dijelaskan oleh para ulama kita tentang halil iblis, tentang keadaan iblis, yang dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengusir mereka dari dalam syurganya. Jadi iblis dan para bala tentaranya syaitan, dan kemudian para bangsa jin yang ikut dengan iblis pada saat itu, yang ketika dimana Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka an yasjuda li Adam. Jadi ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, dan pada proses penciptaan tersebut sampai dengan sempurna hingga terciptalah seorang sosok manusia pertama kali yang Allah ciptakan, dan kemudian Allah berikan nama kepadanya Adam. Dan pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan iblis dan semua para makhluk yang ada pada saat itu, malaikat diantaranya, untuk sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam. Perintah sujud yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada mereka laisa sujud li ta'abbud. Jadi perintah sujud yang Allah perintahkan kepada para makhluk pada saat itu untuk sujud kepada Nabi Allah Adam adalah bukan sujud seperti sujudnya seorang makhluk kepada Allah. Tapi sujud di sini adalah sujud dalam bentuk ta'zim. Sujud dalam bentuk penghormatan atas sebuah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu mulia, yang tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk tersebut sebelumnya. Jadi pada saat itu sebelum Nabi Allah Adam diciptakan, iblis sudah ada, syaitan sudah ada, para malaikat sudah ada, yang dimana mereka semua itu tadinya tinggal di dalam surga. Jadi setan, iblis itu tadinya tinggalnya di surga. Dan bahkan dikatakan bahwa iblis, ketaatan, ibadah yang dilakukan oleh iblis itu kehebatannya melebihi daripada ketaatan dan ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Bahkan para malaikat sempat merasa iri dengan ketaatan dan ibadah yang dilakukan oleh iblis, karena saking hebatnya itu ibadah. Sampai-sampai ibadahnya itu melampaui daripada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para malaikat. Tapi karena dengan sebab satu kesalahan aja yang dilakukan oleh iblis, ketika Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, mereka nggak mau sujud kepada Nabi Allah Adam. Aba wastakbara. Mereka tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam, dan mereka menyombongkan diri mereka. Gitu ya. Ana khairun minhu, khalaqtu min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis bilang, sesungguhnya aku, kata iblis, itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtu min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan Nabi Allah Adam itu diciptakan dari tanah. Gitu ya. Jadi iblis tidak mau sujud. Dengan sebab pembangkangan yang dilakukan oleh iblis, tidak mau sujudnya iblis kepada Nabi Allah Adam karena tersebab kesombongan ini, maka pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari dalam surga. Fakhruj fa innaka rajim, kata Allah. Diusir sama Allah tuh, suruh keluar dari dalam surga. Fa innaka rajim, sesungguhnya engkau adalah makhluk terkutuk, kata Allah. Ya, jadi iblis itu terkutuk sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi makhluk yang terkutuk. Ya, makanya kita selalu minta perlindungan sama Allah dari syaitan, godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Keluar iblis. Jadi sebelum iblis keluar, iblis minta beberapa permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana salah satu permintaan iblis
yang diminta sama Allah Subhanahu wa taala adalah di mana iblis minta satu tempat tinggal buat dia berdiam nanti di muka bumi ini. Ya Allah, saya minta tempat tinggal buat saya. Sediain saya tempat tinggal buat saya tinggal di bumi kalau saya diusir ke bumi. Akhirnya Allah bilang, aku jadikan kamar mandi itu sebagai tempat-tempat tinggal kalian, kata Allah. Jadi kamar mandi itu tempat tinggalnya siapa? Iblis. Kamar mandi itu tempat tinggalnya siapa? Syaitan. Allah jadikan kamar mandi itu sebagai tempat tinggal mereka. Nah, makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita etika, adab dan aturan ketika kita berada di dalam kamar mandi. Karena ini berpengaruh nanti terhadap diri kita. Berpengaruh kepada kondisi kejiwaan kita akan sebuah keadaan yang dimana kita berada di dalam kamar mandi. Seperti apa keadaan kita dalam kamar mandi nanti akan berpengaruh kepada kondisi daripada kejiwaan kita. Nah, ini mesti kita perhatikan. Kalau kita jaga adab, kita jaga etika, kita jaga aturan-aturan seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, maka insya Allah kita akan terselamatkan daripada tipu muslihat, daripada gangguan, daripada bujuk rayu, godaan-godaan yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya yang ada di dalam kamar mandi.